Oh, celeng. Celeng itu nggak tahu ilmu huruf. Waduh, kamu Gufron berani-berani bedah langit. Loh, kamu celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Aquain. Salah satu fitnah yang konyol dan tidak ada buktinya adalah ada narasi artikel yang menjelaskan tentang sebuah buku yang dibahas oleh tokoh Newcastle United. Di sana mereka mengatakan, selama ini kaum Salafi Wahabi selalu getol menyesatkan umat Islam yang tak selaras dengan ideologinya. Mereka cenderung melakukan beragam cara, terutama melalui tindakan-tindakan anarkis yang meresahkan banyak kalangan. Astagfirullah, ini fitnah keji. Mereka mengatakan Salafi Wahabi anarkis. Lah sekarang mana buktinya? Justru malah dari kaum mereka yang sering demo anarkis. Ya contohnya seperti Front Pembela Islam, demo 212, itu dari mana saja kalau bukan dari golongan Newcastle United dan pemuja Habib. Coba cari pernyataan Ustadz Wahabi Salafi, apakah ada pernyataan yang menyuruh demo, menyuruh anarkis? Nggak bakalan kalian temukan pernyataan-pernyataan seperti itu. Justru Ustadz Salafi lah yang getol mengajak untuk taat pada pemerintah. Selama mereka nggak dilarang beribadah oleh pemerintah, ya hargai aja kebijakan pemerintah. Kemudian sisanya kita disuruh mendoakan pemerintah. Perbanyak doa kepada pemerintah, bukan malah demo di jalan-jalan mengganggu lalu lintas. Sebelumnya ingin saya jelaskan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah, dan ini dijelaskan dalam buku-buku para ulama. Saya tidak bicara omong kosong, tapi dari buku-buku mereka. Bahwasanya taat kepada pemerintah, bagaimanapun kondisinya selama pemerintah tidak kafir. Tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang zalim. Selama dia muslim, selama dia masih membiarkan orang-orang sholat, maka tidak boleh seorang memberontak. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW banyak hadis. Saya kunu umara fikum, akan ada pemerintah-pemerintah di antara kalian, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati-hati mereka hati-hati syaitan, namun dalam tubuh manusia. Akan ada pemerintah-pemerintah seperti ini. Entah sudah ada atau akan ada, wallahu a'lam. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan, siraru a'immatikum alladina yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaikum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah para pemimpin yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan mereka mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kecelakaan bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, "Afalan nunabirun bisayf ya Rasulullah? Apakah boleh kami memberontak mereka, perang mereka?" Kata Rasulullah SAW, "La illa an tarau kufran buahan indakum minallahi fihi burhan." Tidak boleh sampai kau lihat dia benar-benar kafir baru kau lakukan. Dia pergi misalnya merubah agamanya atau dia menginjak Al-Qur'an misalnya, itu lagi ceritanya. Ya, itu lagi ceritanya. Para ulama mengatakan, taruhlah pemerintah ini kafir, ini pemerintah kita, pemimpin kita kafir. Tidak mau sholat, mencela Nabi, menghina Allah, menginjak Al-Qur'an. Pun kalau kita memberontak, para ulama mengatakan ada syarat yang perlu kita perhatikan, masalah kemampuan, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, sabar. Nabi saja Bilal disiksa, beliau sabar. Ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, beliau sabar. Artinya ini sekedar persyaratan sudah ada satu terpenuhi untuk memberontak, yaitu jika dia kafir. Selama dia tidak kafir, bagaimanapun kezalimannya, kata para ulama, tidak boleh memberontak karena pemberontakan pasti mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar. Dan Islam adalah agama yang menimbang antara maslahat dan mudarat, bukan agama khayal, bukan agama asal yang penting perang, asal jalan, enggak. Lihat maslahat dan mudarat. Kalau tidak ada pemerintahan, ada pemberontakan, pasti banyak yang bertumpahan darah. Dan kita sudah contoh-contohnya di mana-mana sekarang, banyak bertumpahan darah. Dan itu tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Ya. Lantas bagaimana kalau ternyata pemerintah kita tidak kafir? Seorang yang muslim, yang juga sholat, dia punya kekurangan yang wajar. Dia punya kekurangan yang wajar. Kita berusaha melesai dengan cara yang baik. Coba kita bayangkan seandainya di negara kita tidak ada pemerintahnya. Lampu merah mati semua, kira-kira gimana? Berantem orang di jalan. Polisi tidak ada, lagi sakit semuanya, berkompi semuanya sakit. Orang tidak, subhanallah, bagaimana rusaknya, orang barang-barang dicuri, ya, ini dicuri, macam-macam, ada yang dibunuh, tidak ada yang orang takuti. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, saya 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih saya sukai daripada satu hari tanpa pemerintah. Kenapa? Karena adanya pemerintah meskipun zalim, masalahnya lebih besar. Karenanya kata sebagian ulama, jangan kau bercita-cita untuk membangun suatu rumah dengan menghancurkan kerajaan. Jangan. Kalau kau ingin bangun rumah dengan mengorbankan kerajaan, itu kesalahan. Ingin membangun sesuatu yang islami tetapi negara hancur, ini tidak benar seperti itu. Ya. Mengorbankan sesuatu yang besar hanya ingin bangun sesuatu yang kecil, dan kenyataan yang ada terjadi demikian. Keamanan tidak ada, kemudian ketakutan, ya, kemaksiatan semakin merajalela, orang bisa melakukan dengan seenaknya. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, taat kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat. Kalau dia menyuruh kita untuk maksiat, kita tidak taat. Tapi kalau dia menyuruh kita kepada yang baik, maka kita taat. Tuh lihat tuh, dakwah yang dibawakan oleh Ustadz yang dikira Salafi Wahabi tuh. Ada nggak pernyataan beliau yang menyuruh anarkis demo? Kalian sudah lihat sendiri nggak ada kan? Duh, aneh memang kelompok yang satu ini sukanya memfitnah dan memframing narasi buruk kepada Salafi Wahabi. Nah, saya tahu nih kenapa mereka begitu. Mereka pada takut kehilangan jamaah kan? Mereka takut nggak ada yang ngundang Gusnya dakwah?
Dan mereka juga takut nggak bakal ada yang mau ngasih amplop lagi. Sebab Salafi Wahabi nggak ada gulu kepada ulama. Berlebihan pada ulama, itu nggak ada. Nggak kayak jamaah Newcastle United. Nyium tangan aja sampai kayak begini nih. Saya cerita pengalaman dikit ya. Dulu waktu saya masih mahasiswa, saya pernah masuk di sebuah organisasi Ikatan Pelajar Newcastle United. Nah, di dalamnya ada sebuah materi khusus yang menjelekkan dan memfitnah Wahabi. Jadi memang mereka sudah memprogram orang-orangnya untuk benci pada Salafi Wahabi. Sebab kalau ada yang ikut paham Wahabi, bisa-bisa jamaahnya berkurang. Belum lagi di otak mereka, politik saja. Bisa-bisa kalau mau nyalon mereka pemilihnya kurang. Coba deh kalian lihat banyak dari mereka pengurus organisasi berbondong-bondong berlomba untuk politik dan jabatan saja. Sungguh nggak mencerminkan organisasi Islam, nyatanya organisasi dipakai untuk kepentingan dunia. Salah satu pemanis acaranya, biar jamaahnya ada kegiatan, ya shalawatan joget-joget gini solusinya. Miris sekali memang fenomena Newcastle United ini. Mereka memfitnah tanpa bukti. Padahal, kalau naik haji, ujung-ujungnya mereka tetap aja ke Mekah yang dikira Wahabi. Kenapa nggak ke Yaman aja sono? Biar bareng sama idolanya Habib Yaman. Ya udah itu aja video kali ini. Kalau ramai kita bahas lagi nanti fitnah yang lain. Wallahu a'lam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.